saya, kontrol suara dalam produktivitas kerja di kantor sangat berpengaruh sekali jika ruang nyaman dan menghambat kebisingan luar menciptakan pekerja yang bahagia dan produktif. Suara yang keras atau terus-menerus tidak hanya mengganggu tetapi merugikan kesehatan karyawan. Banyak yang kehilangan uang dalam waktu yang hilang karena gangguan dan pergantian karyawan ini, karena banyak kantor yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kebisingan modern. Peredam suara kecil dan strategi yang diintegrasikan ke dalam desain kantor dapat sangat mempengaruhi kebahagiaan, kesehatan, dan keuntungan bisnis karyawan. Faktanya, banyak karyawan yang kehilangan keuntungan bisnis karena kebisingan atau terganggu, jadi mereka tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Ada beberapa alasan mengapa sistem pencahayaan harus diperhatikan dalam ruangan. Kesehatan pengguna ruang dan hunian. Kesehatan mata, pengguna ruang dipengaruhi kualitas penerangan yang dihasilkan dalam sistem pencahayaan yang kurang optimal dalam terdampak pada gangguan kesehatan mata yang mengakibatkan iritasi, pengurangan jarak pandang atau rabun jauh. Maka dari itu, pastikan sistem pencahayaan produk telah memenuhi aktivitas penggunaannya. Selain itu, sistem pencahayaan sangat mempengaruhi sistem hunian itu sendiri. Kualitas penerangan yang baik adalah yang mampu menjaga tingkat kelembapan ideal sehingga mencegah munculnya bakteri dan menjaga furnitur dan elemen bangunan lain dari perusahaan akibat ruangan yang terlalu lembab. Cahaya alami sangat penting bagi pekerja karena mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara fisik dan psikis secara signifikan. Menurut saya, suara sangatlah berpengaruh dalam produktivitas kerja apabila suara tersebut merupakan suara yang berlebihan. Mengapa hal tersebut demikian? Karena pengaruh suara tersebut dapat mempengaruhi daya kerja otak, sehingga pikiran tidak dapat fokus serta banyak sekali gangguan yang dirasakan. Kemudian, suara juga bisa menyebabkan stres dan gangguan kesehatan, yaitu meningkatnya risiko penyakit jantung. Seperti yang dikatakan oleh Welles 1979, yang telah meninjau 40 studi tentang pekerjaan yang terpapar pada suara-suara bising. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa pekerja atau pegawai yang harus mengumpulkan usaha kuping ekstra terhadap konsekuensi terpapar dalam waktu yang lama dengan suara bising yang keras. Namun, bagaimana jika suara tersebut berasal dari suara alam seperti gemuruh air yang tenang? Apakah akan tetap mengganggu produktivitas kerja? Justru menurut saya, suara alam seperti itu bisa meningkatkan produktivitas kerja. Selain bikin rileks dan memengaruhi suasana hati, suara alam juga sebagai sinyal penyamaran dan memberikan manfaat lebih bagi lingkungan kantor. Karena suara itu sangat berpengaruh pada suasana hati. Jika suasana hati tenang, maka pekerjaan pun akan lebih terasa ringan tanpa beban. Dan membaca dengan baik membantu pegawai bekerja lebih cepat dan lebih nyaman, dan sedikit membuat kesalahan sehingga akan menambah efisiensi kerja. Selain itu, menurut International Labour Organization, penerangan di tempat kerja yang berpengaruh pada kualitas dan produktivitas kerja. Beberapa pabrik yang mengangkat kualitas pencahayaan mereka mengalami peningkatan produktivitas hingga 10% dan tingkat kesalahan menurun hingga 30%. Menurut saya, kebisingan atau suara gadulah dapat menyebabkan tidak efisiensinya pelaksanaan kantor, karena kebisingan dapat mengganggu konsentrasi orang dalam berpikir, sehingga akan mempengaruhi hasil kerjanya. Banyaknya sumber suara yang terdapat pada suatu kantor dapat bersumber dari percakapan, pergeseran barang-barang, suara mesin kantor, dan suara di luar kantor. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan banyak gangguan, menyebabkan individu memproses informasi pada tingkat yang lebih rendah dan karenanya menunjukkan kreativitas yang lebih rendah. Para pekerja semakin banyak menghabiskan waktu di kantor. Rata-rata pekerja menghabiskan waktu 44 jam seminggu di tempat kerja. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, per tahun seorang karyawan berada di kantor bersama rekan kerjanya menjadi sasaran kebisingan luar yang dapat mengganggu pemikiran kreatif karyawan. Faktanya, banyak karyawan yang tidak berkonsentrasi dalam menjalani tugasnya dan menjadi tidak maksimal. Di lingkungan
lingkungan kerja adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku orang-orang yang bekerja di sana. Penglihatan adalah panca indera yang utama, sehingga suasana ketika memasuki ruang kantor akan mengatur irama dan pengalaman orang sepanjang hari. Berjalan ke ruang yang cerah dan beragam warna secara visual merangsang otak dan produksi endorfin yang memperkuat perasaan kesejahteraan dan antusiasme untuk pekerjaan yang dihadapi. Menurut Saridi 2013 berpendapat bahwa warna dapat mempengaruhi manusia baik dari segi emosional maupun dari segi fisik. Pengaruh yang dirasakan dari segi emosional seperti membuat suasana lebih panas atau dingin, maupun membuat seseorang merasa lebih tenang ataupun merasa lebih gembira. Pengaruh yang dirasakan secara fisik seperti warna-warna sejuk, putih, dan hijau dapat membuat ruang terasa lebih besar dari ukuran aslinya dan lebih sejuk. Ataupun warna-warna merah dan jingga yang dapat membuat ruang terasa lebih kecil dan intim. Sari 2013. Sirkulasi udara adalah proses pergantian udara di ruang dengan memasukkan udara dari luar dan membuang udara dari dalam. Untuk menciptakan ketersediaan udara bersih yang rendah polusi dengan maksud menjaga kelembapan dan suhu yang nyaman bagi penghuni di dalam sebuah bangunan, dalam perencanaan tata ruang kantor, suhu udara memainkan peran yang penting. Suhu udara yang nyaman dan sesuai dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan di dalam kantor. Mengoptimalkan suhu udara dalam perencanaan tata ruang kantor dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif bagi karyawan. Warna lebih dibutuhkan karena dengan menggunakan warna yang tepat dan baik dapat diperoleh keuntungan, yaitu kantor menjadi tampak menyenangkan dan menarik pemandangan, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap efisiensi dan produktivitas pegawai, mencegah kesilauan akibat cahaya yang berlebihan, memelihara kegembiraan, keterangan dan semangat kerja pegawai, mengurangi rasa tertekan sehingga pegawai merasa lega dan bebas. Ventilasi adalah salah satu bagian yang umumnya ada pada sebuah bangunan dengan bentuk lubang dan memiliki fungsi sebagai saluran tempat keluar masuknya udara. Biasanya terletak di bagian atas pintu atau atas jendela. Ventilasi saat ini sudah berkembang menjadi salah satu bagian dari desain bangunan yang tidak kalah penting dari elemen lainnya. Salah satu manfaat ventilasi yang baik dapat menjaga kelembaban suatu ruangan sehingga udara menjadi lebih sehat. Pastikan kantor memiliki sistem ventilasi yang baik untuk memastikan sirkulasi udara yang sehat. Jendela yang dapat dibuka juga merupakan fitur yang baik untuk memungkinkan aliran udara segar. Menurut psikologi warna, pewarnaan erat kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang. Pilihan warna bisa memengaruhi tubuh, pikiran, emosi, dan keseimbangan ketiganya pada diri manusia. Jika ditelisik secara umum, warna dapat didefinisikan sebagai suatu spektrum yang terdapat di dalam cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut yang dapat memberikan pengaruh pada makhluk hidup. Jadi maksudnya warna dihasilkan oleh spektrum yang dapat membangkitkan suatu perasaan atau pemikiran yang lebih baik untuk kedepannya. Dari contohnya saya mengambil warna biru yang dapat memberikan efek yang menenangkan dan membawa perasaan damai. Juga dapat memberikan konsentrasi dan meningkatkan kinerja seseorang. Suhu ruangan juga bisa mempengaruhi kemampuan berkolaborasi. Sebuah studi terhadap 33 orang di ruangan hangat menunjukkan interaksi yang hangat di antara mereka. Studi lainnya menunjukkan suhu ideal untuk pekerjaan kantor tipikal seperti melayani pelanggan atau memproses dokumen tertulis adalah 20 derajat Celcius. Suhu yang tidak sesuai di kantor dapat berdampak negatif pada kesehatan karyawan. Jika suhu terlalu dingin, mereka berisiko mengalami kedinginan dan flu. Di sisi lain, suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan dehidrasi dan kelelahan.